Kalau kamu pakai Akret Online, pencatatan transaksi pembelian akan jauh lebih mudah. Nanti, bagian gudang dan bagian purchasing akan saling terintegrasi fiturnya. Dan nanti, tiap transaksi yang kamu input itu akan mempunyai hasil printout yang masing-masing, yang dapat kamu sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, nanti transaksi tersebut juga akan diolah otomatis oleh Akret Online untuk menjadi laporan keuangan. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja untuk pembuatan simulasi transaksi pembelian, supaya kamu nanti akan lebih jelas. Sekarang saya udah di dalam database Akret Online. Kalau gitu kita langsung mulai aja untuk pembuatan simulasi transaksi pembelian. Jadi nanti langsung saya contohin biar nanti kamu ada gambaran ketika ingin menggunakan Akret Online. Nah, untuk alur pembelian di sini kita menyediakan dari modul pembelian, nanti kamu bisa lihat di sini, ini modul pembelian. Nah, alurnya adalah nanti dari pesanan, penerimaan, faktur sampai ke pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akret Online. Tapi kamu nggak perlu ngikutin 100% alur yang ada di Akret Online. Contohnya ternyata kamu melayani dari faktur pembelian langsung, kemudian langsung ke pembayaran pembelian. Nah, itu nggak masalah. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja alur yang udah ada di perusahaan kamu. Nah, nanti baru kamu adaptasi di Akret Online. Jadi nanti masih fleksibel. Tapi kalau nanti kamu ternyata mulai dari pesanan pembelian, itu nggak masalah. Jadi nanti kamu tinggal ngikutin aja alur yang ada. Nah, selain itu sebenarnya ada alur tambahan lagi. Tapi kalau untuk alur ini sebenarnya itu adalah opsional. Jadi kamu bisa pakai atau enggak. Nah, biasanya alur ini dipakai jika di perusahaan kamu itu ada bagian gudang. Nah, biasanya kan nanti bagian gudang itu khusus nih untuk kontrol stok aja nih yang ada di perusahaan kamu. Nah, nanti orang gudang itu yang akan tahu stok mana yang kosong dan stok mana yang harus dibeli. Nah, nanti jika stoknya udah kosong, si orang gudang itu bisa nih info. Nanti infonya itu pakai fitur permintaan barang di sini. Nah, nanti kalau si orang gudang input nih di permintaan barang di sini, nanti itu ngelinknya ke sini, ke pesanan pembelian. Jadi nanti langsung masuk ke bagian purchasing. Nah, nanti si orang gudang itu tinggal info deh, "Pak, saya tadi input ini nih untuk beli barang ini karena barang ini udah kosong. Tolong dong diproses." Nah, nanti orang purchasing itu melanjutkan pakai fitur pesanan pembelian, lalu kemudian dilanjutkan sampai ke pembayaran pembelian. Nah, sekarang saya akan buat simulasinya itu mulai dari permintaan barang aja. Jadi nanti kamu bisa lihat nih semua fitur yang ada di Akret Online yang bisa kamu gunakan ketika kamu mau membeli barang. Nah, nanti pertama ini saya masuk dulu ke modul persediaan. Nah, saya masuk ke permintaan barang. Nah, fitur ini yang tadi saya bilang sebelumnya, ini digunakan oleh bagian gudang. Jika ada stok yang kosong dan ingin dibeli barangnya. Contoh saya mau tanggalnya tanggal berapa, ini kan sekarang tanggal 28 ya. Berarti saya mau beli nih tanggal 28. Tipe permintaannya nanti ada dua nih, ada beli barang atau kirim barang. Nanti kamu tinggal pilih yang beli barang di sini. Nah, nanti kamu pilih nih di sini. Kamu yang kosong ini apa stoknya? Contoh ternyata saya mau beli sepatu dong. Karena sepatu stoknya kosong. Nah, kalau kamu udah pilih barangnya, nanti ada muncul kotak kayak gini nih. Nah, karena ini yang input itu adalah bagian gudang, jadi nggak perlu input harga. Jadi nanti orang gudang itu hanya input nama barang dan kuantitasnya yang dipesan itu berapa. Contoh saya mau pesannya itu 50 sepatu. Nah, nanti kalau udah oke, kemudian kamu lanjut, nanti baru kamu simpan. Nah, ini berarti orang gudang nih udah selesai nih, minta barang, tadi kan kita mesennya itu sepatu. Nanti tinggal diproses sama bagian purchasing. Nah, kalau kamu udah input, sebenarnya di sini kita ada hasil printout-nya. Jadi kalau kamu mau cetak hasilnya yang tadi kamu input, itu kita bisa juga di sini. Nanti kamu klik yang cetak. Nah, nanti kelihatan nih hasil cetaknya kayak gimana. Nah, ini ada kayak gini. Jadi kamu ada hasil dokumentasinya. Dan ini juga nanti kamu bisa edit lagi. Kamu bisa tambah logo atau kamu bisa tambah kolom. Nanti kamu sesuaikan aja sesuai dengan yang ada di perusahaan kamu. Jadi masih fleksibel di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan si orang gudang udah input nih. Udah input permintaan barang. Sekarang kita masuk ke bagian purchasing. Ini saya close dulu. Sekarang kita masuk ke modul pembelian di sini. Nah, modul pembelian kita masuk ke pesanan pembelian. Nah, di pesanan pembelian ini nanti kita harus milih pemasok nih. Kita mau beli barang itu kemana. Nah, nanti kita tinggal pilih. Tadi kan kita mau beli sepatu ya. Berarti kita masukin ini supplier sepatu. Nah, di sini kamu nggak perlu input lagi. Barangnya yang mau dipesan itu apa. Jadi kamu tinggal ambil aja. Kamu tinggal tarik data dari permintaan. Karena tadi kan kita input itu dari permintaan barang. Nah, nanti kamu tinggal klik aja yang icon pencarian ini. Nah, nanti muncul nih. Oh, ternyata ada nih inputannya permintaan barang. Nanti tinggal kamu klik, nah nanti kelihatan hasilnya. Oh, tadi orang gudang pesan sepatu sebanyak 50 nih untuk dibelikan. Kamu tinggal klik lanjut. Nah, baru di sini kamu masukin harga. Karena ini kan nanti yang input itu bagian purchasing.
Nanti bagian purchasing itu yang tahu harga belinya berapa. Nah, nanti kamu tinggal klik lagi itemnya, baru kamu masukin harga. Contoh harganya tuh 150.000 satunya. Nah, kalau udah oke, tinggal kamu lanjut di sini. Nah, setelah kamu udah input ini, nanti kamu ke tab lainnya, kamu isi nih alamat kirimnya apa. Nah, ini adalah alamat kirim perusahaan kamu. Nanti kalau syarat pembayarannya juga kamu bisa ubah. Ini nanti kamu bisa edit. Ini ada COD atau nanti net 15, 30, 45 atau 60. Ini contohnya saya COD dulu ya, saya pembayaran lunas. Nanti saya contohin untuk yang kita pakai Tempo. Jadi kalau udah, ini kan udah selesai semua, baru kita lanjut, kita simpan. Nah, ini kita udah berhasil nih buat PO, kita udah berhasil buat pesanan pembelian. Berarti kan nanti tinggal nunggu nih barangnya dikirim ke perusahaan kita. Nah, proses selanjutnya adalah proses penerimaan barang. Nah, ini nanti kamu gunakan kalau barang tersebut udah sampai nih di perusahaan kamu. Yang tadi kita pesan yang sepatu 50 pieces itu ternyata udah sampai nih. Nah, baru kamu input di sini, di fitur penerimaan barang. Nanti kamu tinggal pilih lagi nama supplier itu dari mana. Kan tadi kita supplier sepatu. Nah, nomor terima ini nanti adalah nomor surat jalan yang dikasih oleh supplier. Contoh kita bikinnya ini SJ001. Kita pakai pembeda surat jalan pembelian 001, dan di sini juga kita ada nomor form nih. Nah, kalau nomor form ini adalah nomor surat jalan untuk internal perusahaan kita. Kalau nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang kamu dapat dari supplier. Nah, itu nanti bedanya. Jadi nanti biar kamu nggak bingung. Nah, kalau kamu udah oke, di sini udah diisi semua, baru kamu tarik lagi, ambil. Kamu tarik dari pesanan pembelian. Nah, nanti kamu pilih lagi yang ini. Nanti ini. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata yang datang nih sepatu sebanyak 50 pieces. Nah, di sini kamu nggak perlu input lagi harganya. Karena kan tadi kita udah input harga tuh di pesanan pembelian. Dan nanti fitur penerimaan barang ini juga nantinya kan biasanya tuh digunakan oleh orang gudang yang terima barangnya. Nah, di penerimaan barang ini sebenarnya nanti kamu juga bisa pilih nih gudangnya itu mau masuk kemana. Di Akurat Online ini kan udah multi gudang. Jadi nanti kalau ada barang datang atau barang keluar, kamu bisa pilih nih, kamu mau pakai gudangnya yang mana. Ini karena saya baru ada satu, berarti saya pakainya gudang utama aja. Jadi kamu lanjut. Nah, di sini saya buka dulu daftar laporannya. Ini kan nanti ada barang masuk nih, otomatis nanti ada laporan yang bergerak. Saya buka laporan neracanya di sini. Per tanggal hari ini. Nah, ini kan masih kosong nih. Baru ada saldo di bank BCA saya, di akun kas dan bank saya. Ini senilai 100 juta. Nah, sekarang coba kita simpan di sini penerimaan barangnya. Ini kan udah oke semuanya ya. Kita simpan. Nah, ini udah selesai. Baru kita lihat lagi daftar laporannya. Kita refresh dulu. Nah, nanti masuk nih. Persediaan 7.500.000. Ini tadi yang kita beli sepatu sebanyak 50 pieces. Nah, kalau kamu bingung, misal kamu lupa nih. Ini apa ya? Nilai persediaan kok ada 7.500.000 tiba-tiba. Nah, kamu bisa klik lagi nominalnya. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata saya ada penerimaan barang dari supplier sepatu senilai 7.500.000. Nah, kalau kamu mau lihat transaksinya, kamu tinggal klik aja di sini. Nah, nanti kamu langsung diarahkan ke transaksinya. Oh, ternyata 7.500.000 itu untuk pembelian sepatu sebanyak 50 pieces di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini saya close dulu sebentar. Nah, setelah kamu penerimaan barang, itu kan berarti nanti barang udah datang nih. Otomatis si supplier itu kan nanti nagih nih ke kamu. Nanti kalau si supplier itu udah nagih, kamu masuk lagi ke modul pembelian. Nah, di sini ada faktur pembelian. Nah, fungsi faktur pembelian ini nanti adalah untuk pengakuan hutang kita ke supplier. Jadi kalau kita udah ditagih, kita masuknya itu penginputannya di faktur pembelian. Nanti tinggal pilih suppliernya itu dari mana, nama pemasoknya, itu kita nanti kan tadi supplier sepatu ya. Kita masukin supplier sepatu, nah ini kita tarik lagi. Kita tarik dari penerimaan pembelian, kita ambil. Nah, ini transaksinya, sepatu sebanyak 50 pieces. Kita lanjut. Nah, di sini kita isi lagi nomor faktur ya, maaf. Nomor form ini kan adalah nomor invoice untuk internal perusahaan kita. Nah, kalau nomor faktur ini nomor invoice yang didapat dari supplier. Nah, nomor faktur ini adanya di tab lainnya di sini. Nanti kamu tinggal isi nih. Contoh kita ini aja pakainya invoice 001 di sini. Nah, ini kan udah oke. Kemudian kalau udah oke semua baru kita simpan. Nah, kalau kamu udah input faktur pembelian berarti nanti nilai hutang kamu ini akan bertambah. Sekarang coba kita lihat lagi di daftar laporan. Ini saya close lagi. Ini kan masih kosong nih, utang usahanya masih kosong. Sekarang kita refresh.
Nah, nanti kelihatan, oh kita ada utang usaha nih 7.500.000. Kita juga ada laporan pendukung lainnya, kita ada laporan hutang kalau kamu mau lihat. Di sini kita ada faktur belum lunas. Nanti kamu bisa lihat nih per tanggal berapa. Tampilkan di sini. Nah, nanti kelihatan. Oh, kita punya hutang ke supplier sepatu nih. Sebanyak 7.500.000. Karena kita COD, jadi tanggalnya sama jatuh temponya ini akan sama. Senilai 7.500.000. Nah, ini adalah untuk penginputan faktur pembelian. Jadi nanti kalau untuk faktur pembelian, saya ulangin lagi, ini akan menambah hutang usaha kamu. Jadi nanti untuk pengakuan hutangnya. Nah, gimana kalau kamu ingin bayar hutang tersebut? Jadi caranya itu gampang banget. Nanti saya close dulu ini. Sekarang kamu masuk lagi ke modul pembelian di sini. Nah, tadi kan kita faktur pembelian yang terakhir. Kalau kamu mau bayar hutang, kita masuknya itu ke fitur pembayaran pembelian di sini. Nanti kamu klik pembayaran pembeliannya. Nah, nanti kamu pilih lagi nih. Kita mau bayarnya tuh kemana? Tadi kan kita bayarnya ke supplier sepatu. Nah, nanti kita pilih nih, kita pakai banknya itu apa. Kalau kamu klik di sini, nanti semua akun kas dan bank kamu ini akan muncul di sini. Nah, ini nanti karena saya baru punya kas kecil, Bank BCA dan Deposito. Kemudian saya ada saldonya nih di Bank BCA nih, sebanyak 100 juta. Berarti saya bayarnya pakai Bank BCA aja. Nah, nanti kamu tinggal ambil di sini. Nah, nanti kelihatan nih, oh saya punya utang nih invoice sebanyak 7.500.000. Kamu tinggal klik lanjut. Nah, nanti kalau udah ini kamu udah input, kalau kamu udah tarik datanya, kamu klik yang ini, hitung nilai pembayaran di sini. Nah, untuk fitur pembayaran ini biasanya tuh banyak yang nanya nih, Mas, kalau saya mau bayarnya parsial atau saya bayarnya nggak full itu gimana caranya? Itu bisa nggak di Akred Online? Nah, untuk pencatatan kayak gitu kita juga bisa di Akred Online. Nanti kalau kamu bayarnya nggak full, nanti kan kamu udah tarik data nih, munculnya kayak gini. Nanti kamu klik lagi transaksinya. Nah, nanti kamu tinggal ubah nih di sini. Contoh kamu mau bayarnya 3 juta dulu. Nanti kamu lanjut. Nah, nanti kan ini berubah. Nah, nanti kamu klik lagi di sini hitung nilai pembayaran. Baru nanti kamu simpan. Nah, berarti ini dari total 7.500.000 kamu baru bayar 3 juta. Nah, nanti di daftar laporannya kamu bisa lihat lagi di neracanya. Ini nanti nilainya berkurang jadi 4.500.000 sisanya. Tadi kan karena kamu udah bayar 3 juta ya. Nah, nanti di faktur belum lunas, ini juga nanti nominalnya akan berubah. Jadi total utang kamu awalnya itu 7.500.000, kemudian dibayar 3 juta, jadi sisa utangnya itu 4.500.000. Nah, nanti di sini kelihatan. Nah, kalau kamu mau ngelunasin lagi, nanti tinggal klik lagi aja. Pilih lagi nama suppliernya, terus bayarnya pakai bank apa. Nanti tinggal ambil, baru pilih transaksinya. Jadi selama kamu punya utang, nanti transaksi ini nggak bakal hilang. Sekarang kita lanjut, kita hitung nilai pembayaran. Nah, sekarang kita simpan. Nah, ini kan udah selesai nih, berarti utang kita udah lunas. Coba kita lihat lagi nih. Kita bayar lagi contohnya ke supplier sepatu, kita pilih lagi banknya. Kita pakai Bank BCA, nah kita tarik lagi ambil. Nah, kayak gini. Jadi kalau kamu udah nggak punya utang, nggak ada transaksi yang akan muncul di sini. Jadi nanti kosong. Sekarang coba kita lihat daftar laporannya. Ini kan tadi kita masih utangnya 4.500.000 ya. Kalau kita refresh, ini nanti akan hilang karena kita udah lunas. Dan di neracanya juga nanti itu akan hilang utang usahanya. Kayak gini. Jadi nanti utang usahanya akan jadi 0. Nah, selain itu kan tadi saya pengen kasih tahu juga nih, kalau kamu bayarnya pakai Tempo tuh kayak gimana. Nah, ini saya close dulu sebentar. Kita buat lagi transaksi contohnya ya. Kita masuk lagi ke pembelian, nanti kita langsung masuk ke faktor pembelian aja di sini. Contoh kita sekarang bayarnya itu pakai Tempo, jadi nggak langsung bayar. Kita pilih lagi ke pemasok, sekarang kita coba beli sendal di sini. Kemudian kita pilih barangnya ini kita mau apa yang dibeli, kita sekarang mau beli sendal. Sendalnya saya mau beli sebanyak 100 dengan harganya 50.000 satunya. Nah, kayak gini. Ini kan udah oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tab lainnya di sini. Ininya kita isi dulu. Invoice 002. Nah, syarat pembayarannya ini kita ubah. Jadi jatuh tempo 30 hari di sini. Nah, ini kan udah oke. Baru kita simpan. Nah, berarti kan ini kamu ada utang tapi jatuh temponya tuh di 30 hari ke depan. Jadi kamu nggak langsung bayar. Nah, sekarang coba kita lihat di daftar laporannya. Ini nanti utang usahanya itu akan bertambah di sini. Dan nanti nilai persediaannya ini akan bertambah juga. Karena kita udah masuk barang nih tadi beli sendal. Nah, sekarang kita lihat faktur belum lunasnya. Nah, nanti kayak gini tampilannya. Oh, tadi saya punya utang nih tanggal 28 Maret.
itu ke supplier sendal senilai 5 juta. Itu nanti jatuh temponya 27 April 2023, berarti nanti di bulan depan. Nah, kemudian nanti kita juga ada pengingatnya di sini. Ini kan kita ada dashboard-nya nih. Ini ada widgetnya. Nanti ada kegiatan mendatang di sini. Nah, ini nanti bisa kamu atur kegiatan mendatang ini. Nah, nanti rentang waktunya bisa kamu ubah. Contoh saya mau di 3 bulan ke depan. Kemudian kamu simpan. Nah, nanti kelihatan nih. Wah, nanti kita tanggal 27 April ini ada jatuh tempo utang ke supplier sendal. Nanti kamu bisa klik. Nah, nanti kelihatan masuk ke transaksinya langsung. Ini kan tadi transaksi yang kita buat nih. Ini adalah transaksi pembelian sendal sebanyak 100 pieces di sini. Nanti total hutangnya itu adalah 5 juta. Jadi nanti kamu nggak lupa di sini. Tapi kalau untuk pengingat di sini kita nggak ada notifikasi kayak WA contohnya. Jadi kita nggak ada notifikasi yang bunyi. Jadi ini cuma untuk pengingatnya hanya tulisan aja di sini. Jadi kamu lebih baik itu setiap hari atau setiap beberapa waktu sekali nanti kamu ngecek di dashboard ini. Nah, kemudian selain laporan tadi kan kita baru buka laporan raca dan faktur belum lunas. Nah, nanti untuk laporan utangnya kita sebenarnya ada banyak lagi nih laporan pendukungnya. Nanti kamu bisa lihat laporan umur utang, ini saya buka lagi sekalian. Nah, ini ada laporan umur utangnya. Terus nanti ada banyak lagi nih di sini nih. Nah, semua laporan ini nanti bisa kamu gunakan secara gratis. Dan laporan di Accurate Online juga nanti kan kamu contohnya ini nih faktur belum lunas. Kamu masih bisa modifikasi lagi di sini. Nanti kamu disediain nih rumus-rumus apa aja yang bisa kamu pakai. Dan nanti di sini kamu bisa tambahin lagi kolom apa yang mau kamu tampilkan. Kemudian nanti kamu juga bisa ekspor. Nah, nanti ada pilihannya kamu mau ekspor ke PDF atau Excel. Jadi nanti semua laporan di Accurate Online itu bisa kamu ekspor. Nanti laporan raca juga kamu bisa ekspor lagi. Nah, nanti ini laporannya itu ada banyak. Jadi kita menyediakan lebih dari 200 jenis laporan. Nanti kamu bisa gunakan secara otomatis dan gratis. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pencatatan transaksi pembelian dengan menggunakan Accurate Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya seputar Accurate Online, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.